warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ira Sapira dari kelas 12-7. Nah, pada video kali ini aku akan membahas materi matematika tentang sifat-sifat eksponen. Materi ini sangat penting karena digunakan dalam perhitungan matematika, terutama pada aljabar. Tujuan pembelajaran eksponen adalah untuk mempermudah perhitungan bilangan berpangkat, menyederhanakan soal matematika, dan memahami materi lanjut seperti akar dan logaritma. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Langsung aja ke pengertiannya ya. Bilangan berpangkat atau eksponen adalah perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Nah, seperti contohnya di sini, A pangkat n ini yaitu A kali A kali A sampai n kali. Nah, A di sini disebut baris atau bilangan pokok, sedangkan n itu adalah pangkat atau eksponen. Nah, jadi bilangan berpangkat ini memiliki sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, yang pertama, bilangan berpangkat ini jika pada operasi perkalian, bilangan berpangkat dengan basis yang sama itu dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, kita lanjut yang kedua. Jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Lanjut yang ketiga. Jika ada basis A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya dikali. Oke, sekarang yang keempat. Gimana sih jika basisnya berbeda, tapi pangkatnya tetap sama? Nah, jadi gini, jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang berbeda, namun memiliki pangkat yang sama, maka bisa digabungkan seperti ini, A dikali B pangkat N. Oke, sekarang yang kelima. Jika ada pangkat yang bernilai negatif, A pangkat negatif N, maka bisa dirubah menjadi 1 per A pangkat N. Oke, selanjutnya ini sifat yang terakhir. Bilangan berapapun, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Bilangan berapapun ya, ini berlaku untuk semua bilangan. Jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan contoh soal sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, sifat yang pertama, jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Contohnya di sini, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5. Nah, di sini basisnya sama, pangkatnya berbeda. Nah, jadi yang ditambah itu pangkatnya ya, bukan basisnya. Berarti 5 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi 5 pangkat 7. Oke, selanjutnya sifat yang kedua yaitu jika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagi, maka pangkatnya itu dikurangi. Nah, contohnya seperti ini. 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2. Berarti 8 pangkat 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 itu 2. Jadi 8 pangkat 2. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu jika ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Contohnya seperti ini. 6 pangkat 5 dipangkatkan 3, maka hasilnya 6 pangkat 5 dikali 3 sama dengan 6 pangkat 15. Nah, sekarang sifat yang keempat. Nah, ini basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Di sini sama-sama pangkat N, meskipun basisnya A sama B. Maka nanti bisa dikumpulkan dan dipangkatkan dengan yang sama. Contohnya seperti ini.
5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Nah, pangkatnya ini sama, basisnya berbeda. Berarti boleh dimasukkan ke dalam kurung. Jadi 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 4. Jadi hasilnya itu 10 pangkat 4. Oke, sekarang sifat yang kelima adalah apabila ada bilangan pangkat negatif, maka bisa berubah menjadi 1/A pangkat N. Oke, contohnya ini aku aplikasikan ke sifat yang lain ya. Ini sifat pembagian, basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi, yaitu 2 pangkat 2 dikurang 5, hasilnya 2 negatif 3. Nah, jika ingin dijadikan positif, maka hasilnya 1/2 pangkat 3. Oke, selanjutnya sifat keenam yang terakhir. Bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, ini juga aku aplikasikan ke sifat yang lain. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7 per 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4. Kita selesaikan satu-satu, yang atas dulu baru yang bawah. Oke, 3 pangkat 5 ditambah 7 per 3 pangkat 8 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 5 tambah 7 itu adalah 3 pangkat 12. 3 pangkat 8 tambah 4 juga hasilnya 3 pangkat 12. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi, yaitu 3 pangkat 12 dikurang 12 sama dengan 3 pangkat 0. Bisa ditulis 1. Demikian penjelasan tentang sifat-sifat eksponen yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami eksponen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.